Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di video materi auditing ya, yaitu chapter yang ke-6. Kali ini kita akan membahas mengenai audit responsibilities and objectives ya teman-teman. Jadi gambarannya adalah kita akan mempelajari tujuan-tujuan audit ya, in general, sama nanti ada in particular-nya. Kita akan lihat serta audit responsibility ini maksudnya adalah apa aja sih tanggung jawab auditor ketika mengaudit suatu perusahaan ya, terutama audit atas laporan keuangannya. Kita langsung aja ya. Jadi hari ini akan seru insya Allah karena banyak yang materi baru di sini ya. Nah, learning objective yang pertama yaitu ini sebenarnya sudah saya jelaskan di pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang tujuan melaksanakan audit atas laporan keuangan dan audit atas pengendalian internal ya, atau internal control. Nah, di sini tujuannya itu adalah expression of opinion, menyatakan suatu opini ya nggak sih. Kalau kita ngaudit, tujuan auditor itu adalah memberikan suatu opini atas fairness atau kewajaran suatu laporan keuangan in all respect, financial position, result of operation, and its cash flow in conformity. Apakah laporan keuangannya itu sudah sesuai atau belum gitu kan ya, dengan GAAP kalau di Amerika, IFRS kalau di internasional, dan PSAK kalau di Indonesia. Nah, ini sudah saya sampaikan di sini ya teman-teman, kalau masih ingat di file yang opini, tujuan, dan kode etik ya, atau professional ethics ya. Nah, tujuan audit berdasarkan standar audit di Indonesia. Kalau tadi kan in English-nya ya, kalau teman-teman nanti mau baca in Indonesia sudah saya upload ya. Jadi tadi ya, tujuannya itu adalah memperoleh keyakinan memadai atau reasonable assurance bahasa Inggrisnya, tentang apakah laporan keuangan sudah bebas dari salah saji yang material, baik yang disebabkan oleh error maupun fraud gitu ya, dan memungkinkan auditor menyatakan opini. Jadi ini sebenarnya kayak bahasa lainnya aja, intinya adalah tujuan audit itu kan menyatakan opini gitu kan, apakah laporan keuangan itu sudah oke atau belum, wajar atau enggak gitu. Nah, yang keduanya tujuan lainnya adalah mengkomunikasikan hasil auditnya ya. Jadi sama aja. Kemudian setelah teman-teman tahu nih, oh tujuan gue ngaudit tuh ternyata ini loh, mau menghasilkan opini gitu kan, kita di sini di chapter audit objectives ini lebih spesifik lagi. Nanti kita akan lihat tujuan audit terkait transaksi, tujuan audit terkait balance, dan tujuan audit terkait disclosure, terutama yang ini ya, yang di akhir ini. Nah, tujuan audit yang lebih spesifik. Kalau tadi kan tujuan audit in general. Nah, ini adalah step-stepnya kalau kita sebagai auditor mau menentukan tujuan audit ya. Yang pertama, kita harus paham dulu objektif audit secara umum dan tanggung jawab dari auditor. Nah, itu tadi kita sudah pelajari, sudah kita bahas ya, tujuan audit secara umum. Nanti responsibility-nya sebenarnya juga sudah dibahas sejak bahkan pertemuan pertama ya. Kemudian ini akan saya bahas sedikit. Kemudian setelah kita tahu tujuan dan kita tahu tanggung jawabnya auditor, auditor itu akan membagi financial statement atau laporan keuangan ke dalam beberapa siklus ya. Jadi ketika kita mau ngaudit, kan yang diaudit laporan keuangan ya, yang ada 5 itu. Laporan keuangan ada income statement, ada SFP, ada cash flow, ada changes in equity, sama disclosure. Nanti kita bagi menjadi siklus, misalnya siklus penjualan, siklus pembelian, siklus penggajian, seperti itu ya. Karena kan nanti masing-masing laporan tuh ada elemennya ya. Misalnya income statement ada revenue, ada expense, gimana sih ngauditnya gitu kan. Kita akan pelajari di sini. Kemudian setelah kita bagi menjadi siklus, kita harus tahu manajemen asersi terkait financial statement. Nah, ini istilah baru ya, mungkin buat teman-teman, asersi manajemen bahasa Indonesianya. Kita akan lihat dan pelajari apa sih asersi manajemen itu gitu ya. Setelah kita pelajari ini, kita akan tahu general audit objective. Jadi nanti tujuan dari transaksi, akun, dan disclosure yang general, sama nanti tujuan yang spesifiknya. Nah, mungkin kalau dari bagan ini belum kebayang, kita akan masuk satu persatu ya teman-teman.
Jadi itu tadi learning objective yang pertama ya, sudah kita lewati mudah sekali. Nah yang kedua ini kita akan bedakan antara tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor. Ini teman-teman juga semuanya udah tahu ya, bahwa manajemen sama auditor itu kan dua entity yang berbeda ya nggak sih? Ini company, ini auditor. Dia ngecek laporannya company, masing-masing punya responsibility ya nggak sih? Nah, masing-masing punya tanggung jawab dan tanggung jawabnya itu berbeda. Ini juga sudah kita pelajari dulu waktu ngebahas, bentar. Sorry, saya mau bukakan. Nah ini, nah ini sebenarnya sudah tergambar di laporan audit ya. Ini contoh tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, kemudian ada tanggung jawab auditor gitu kan. Nah itu benar-benar berbeda. Tanggung jawab manajemen itu kan kita sudah pahami dia wajib menyusun laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar. Kalau auditor tanggung jawabnya itu menyatakan suatu opini gitu kan. Nah kita lihat ini dibahas lagi sedikit ya. Management is responsible for the financial statement and for internal control. Jadi ada dua, selain laporan keuangannya juga dia punya tanggung jawab atas pengendalian internalnya, harus efektif dan efisien seperti itu. Nah sejak munculnya SOX itu yang kita sudah bahas sejak meeting pertama Sarbanes-Oxley, tanggung jawabnya jadi semakin ketat gitu ya, harus internal controlnya ini harus diutamakan juga ya. It requires the CEO and the CFO to certify the quarterly and annual. Jadi harus buat laporan keuangan 4 bulanan. Ini untuk public company ya teman-teman yang PBK. Jadi nggak hanya laporan tahunan, tapi setiap 4 bulan dia harus rilis report yang mungkin tidak auditnya tidak seperti audit tahunan, mungkin bisa review aja, dan harus disubmit ke SEC ini di Amerika ya. Kemudian dia nanti kalau ada kalau ada yang secara sengaja memanipulasi, dia akan kena criminal penalty seperti itu ya. Kemudian itu tadi manajemen responsibility ya. Sekarang gimana dengan sisi auditornya, apa sih tanggung jawab dia gitu kan. Nah di sini kita di learning objective yang ketiga akan dijelaskan tanggung jawab auditor untuk menemukan discovering material misstatement, menemukan salah saji ya. Ini juga sebenarnya bagian awal chapter ini tuh kayak kita mengulang lagi pertemuan 1 sampai 3 ya. Jadi tanggung jawab auditor itu pertama menemukan material versus immaterial misstatement, menemukan misstatement, intinya menemukan salah saji baik material maupun immaterial. Tapi seperti yang teman-teman pelajari minggu lalu ya, di professional ethics auditor itu punya limitation juga. Jadi belum tentu sepintar apapun dia bisa menemukan yang namanya misstatement. Nanti kita bisa lihat kan ya, kalau misalnya disembunyikan dengan baik sekali oleh kliennya ya dia bisa aja nggak ketahuan gitu ya. Di sini material immaterialnya ini adalah ditentukan oleh seberapa parah efek dari salah sajinya ya, kan kita udah pelajari itu juga. Misalnya salahnya cuma 1000 dengan 1 juta pasti akan berbeda gitu ya. Kemudian yang kedua, dia bertanggung jawab memberikan reasonable assurance atau tadi keyakinan yang memadai bahasa Indonesia ya. Reasonable assurance ini juga terkait dengan batasan auditor bahwa dia tidak bisa mengaudit full atau 100%. Kita bisa lihat ya, saya akan tunjukkan di bukunya itu ada. Kalau teman-teman ini ada di chapter ini ya, 6. Ini menarik sekali, nanti kalau teman-teman buka e-booknya baca deh case-nya si Satyam ini, seru ya. Nanti untuk sebagai ini, sebentar saya akan tunjukkan. Nah ini reasonable assurance ya. Jadi di sini auditing standard audit mengindikasikan bahwa keyakinan yang memadai itu high but not absolute. Jadi keyakinan yang memadai itu tinggi standarnya tapi tidak absolut alias tidak pasti. Dan level of assurance that the financial statement are free of material misstatement, tidak absolut bahwa ini 100% benar ya. Saya ulang berkali-kali. Dan ini diulang-ulang terus loh di buku audit bahwa auditor is not an insurer or guarantor gitu ya. Nah, di sini dibilang bahwa auditor itu bertanggung jawab untuk reasonable, hanya yang memadai tapi tidak absolut karena alasan-alasan berikut ya. Yang pertama adalah
Most audit evidence results from testing a sample, yang saya sudah jelaskan juga bahwa audit itu dilakukan dari buktinya ditemukan dari sampling, tidak seluruh populasi dicek, maka hasilnya tidak bisa 100% gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian yang kedua, ini sudah saya highlight. Selain sampling, ada juga akuntansi itu banyak melibatkan estimasi. Bener nggak sih teman-teman? Kalau teman-teman udah belajar dulu kan, kita misalnya punya piutang, kita estimasi nih yang nggak tertagih berapa, yang tertagih berapa gitu kan. Maka yang namanya estimasi juga judgment, tidak benar, tidak salah gitu. Maka tidak bisa absolut gitu karena ada estimasi. Kemudian yang ketiga adalah ketika ada kolusi di manajemen, teman-teman. Fraudulently prepared financial statement. Artinya kalau ada laporan keuangan yang dimanipulasi oleh manajemen dan manajemen itu berkolusi, artinya dari direktur sampai staff itu sudah sekongkol akan menyembunyikan, maka auditor pun akan kesulitan untuk menemukan misstatement-nya nggak sih. Misalnya kita minta bukti ke staff, staffnya menyembunyikan, kita ke atasnya lagi ke manajernya menyembunyikan, ke atasnya lagi direkturnya menyembunyikan, bagaimana kita bisa tahu gitu kan. Nah seperti itu. Jadi the auditor best defense when material misstatement are not uncovered is to have conducted the audit in accordance with auditing standards. Ini yang saya jelaskan minggu lalu ya, bahwa atau di pertemuan sebelumnya ya, bahwa pertahanan auditor bisa membela diri nih, saya tidak menemukan kesalahan karena saya sudah lakukan audit sesuai dengan audit standar dan ya tidak ketemu gitu. Mungkin bisa jadi karena 3 alasan yang di atas ini gitu ya. Itu reasonable assurance. Kemudian teman-teman juga harus memahami bedanya error and fraud, bahwa error itu biasanya dia tidak sengaja, kalau fraud itu disengaja. Jadi kalau error itu biasanya kesalahannya tidak material, atau kadang error bisa juga material sih, tapi nanti akan beda treatmentnya ya teman-teman ketika menemukan error dan fraud. Kalau fraud kan kita bisa ada pihak yang dituntut gitu ya, ketika manajemennya dengan sengaja melakukan manipulasi, dengan ketika staff tidak sengaja salah pencet gitu kan, error. Nah itu akan beda treatmentnya. Kemudian ada lagi tanggung jawab auditor berupa konsep yang namanya professional skepticism. Nah ini teman-teman harus pahami ya, bahwa auditor harus punya sikap ini. Jadi sikap ini tuh kalau di bahasa Indonesia kan tuh kayak kita tuh curiga aja bawaannya gitu ya. Jadi kayak setiap auditor nanya ke klien, kita tidak boleh terima info mentah-mentah bulat-bulat percaya begitu saja. Jadi harus ada mindset questioning mind and critical assessment of the audit evidence. Jadi misalnya kita dikasih data, oke, datanya dari klien, kita harus cek benar-benar dengan penilaian yang kritis. Apakah data ini benar, dipalsukan kira-kira nggak ya, atau sudah melalui approval dari staff sampai manajernya gitu. Kemudian kalau kita wawancara klien, kita tanya, Pak ini prosesnya gini, terus dia jelasin. Oke, alurnya nanti kita harus tanyakan lagi, dari jawaban dia kita tanyakan ini gini. Jadi setiap jawaban klien itu kita tanyain lagi gitu. Jadi kayak menginterogasi lah gitu ya. Jadi intinya adalah mindset kita tidak 100% percaya, tapi tidak juga suuzon gitu ya kalau bahasa ininya. Intinya adalah berpikir kritis gitu atas segala jawaban dan data yang disediakan oleh si klien. Jadi namanya professional skepticism. Makanya kalau kalian jadi auditor itu memang bawaannya curiga aja sama klien gitu, kayaknya dia bohong deh, kayaknya harus ditanyakan lebih lanjut seperti itu ya. Kemudian ada lagi konsep namanya professional judgment. Selain skeptis itu ragu-ragu gitu kan ya, nggak yakin, kita harus pakai professional judgment. Nah, professional judgment ini adalah ketika kita memberikan penilaian, ya nggak? Karena audit itu akan banyak sekali melibatkan judgment, ya. Itu harus yang profesional, tidak boleh dimasuki benturan kepentingan, tidak boleh dipengaruhi oleh independensi seperti itu ya. Jadi pengertiannya itu adalah effective decision making process that guide auditors thinking to help them be aware of their own judgment tendency, traps and bias. Seperti itu.